liyudhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Bapak Ibu datang di sini bukan untuk pencitraan. Bapak Ibu di sini datang bukan untuk apa-apa kecuali niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Minimal kita kangen silaturahmi dengan sahabat kita yang punya aktivitas macam-macam ya. Kalau sudah ketemu itu lihat wajahnya kan seneng ya. Ya, ada kangen. Nah, itu minimal. Dan hikmah silaturahmi itu luar biasa. Apalagi tadi ditambah ilmu oleh Ustadz Hafiz Febri Abdurrahman, luar biasa ya. Nah, sebetulnya tadi saya sudah menyiapkan sampai tidak tidur tadi malam, diajak pesta sama Pak Samsul. Saya ada, ini Samsul beneran Pak. Sekarang itu ada Samsul yang lain. Iya, saya nggak ikut-ikutan loh, saya nggak ikut pilpres. Ini Samsul beneran pendekar ya. Diminta saya siapkan sebetulnya tadi, tapi rupanya ada teknologi yang nggak kebawa tadi, yang untuk menghubungkan kabel untuk ke ini tidak saya bawa. Tapi tidak apa-apa, teknologi tetap teknologi, yang penting manusianya harus sekalian ya. Nah, saya dikasih topik mencintai Al-Quran ya, dan mencintai ilmu, kurang lebih begitulah tadi. Jika saya nyari-nyari tadi malam, tadi sudah diawali dengan Ustadz Febri Abdurrahman yang menurut saya luar biasa, salah satu hafiz yang jujur saja saya tuh hafiznya Al-Fatihah sama kulhu. Dan beliau hidupnya digunakan untuk menghafal Al-Quran, itu luar biasa. Dan ada yang ingin saya sampaikan di sini. Sekarang ini kan hidup kita itu sudah luar biasa. Tadi malam saya dikasih satu topiknya, langsung saya edit, saya kirim PPT-nya tadi. Ya, saya kirim, cuman nggak sambung aja teknologinya tadi. Itu bisa kita lakukan ketika zaman sekarang ini. Dulu itu gaib, itu gaib dulu itu. Nah, saya ingin menyuplai ayat Al-Quran yang menurut saya para ulama kurang teliti melihatnya, mohon maaf ya, yaitu surat Al-Baqarah 189. Yas'alunaka anil akhillah kul hiya mawaqitil linnas. Satu ayat Al-Quran yang dulu diturunkan 1500 tahun yang lalu, yang pada hari ini, termasuk tadi ini kita korban karena tidak mengetahui ayat ini dengan cara yang sekian ratus tahun yang lalu sudah diingatkan di dalam Al-Quran. Apa tadi ayat itu? Yas'alunaka anil ahilla. Ini jarang dibahas. Apa yang kamu ketahui tentang hilal? Bapak sekalian, tanggalan kita itu tanggalan apa? Masehi
Komari atau Samsi ya. Padahal ayatnya yas'alunaka anil ahilla. Tanggalan kita itu hilal sekalian. Ayatnya jelas, teksnya jelas. Kul hiya mawaqitil linnas wal hajj. Katakan ini waktu untuk manusia dan untuk ibadah haji. Bapak-bapak sekalian punya jam. Sekarang jamnya itu ada yang jam berapa sekarang? Jam 5:38 atau 38. Pasti sama ya? Pasti sama. Kecuali yang pakai jam lama yang krik diputer gitu ya, diketek gitu kan, ada yang gitu kan baru jalan ya, betul ya, ada yang gitu. Kalau itu pasti nggak pas, nggak sama ya, ya nggak sama ya. Tapi kalau yang jamnya yang ini yang pakai ahilla, apa itu hilal itu? Ini Al-Quran ini ya. Hanya satu ayat tadi diceritakan Ustadz Febri tadi, hanya satu ayat kita bisa diskusinya semalaman, tidak cukup. Satu ayat, satu kata, ahilal. Ahilal itu apa? Pastikan pikiran kita kan bulan ya. Karena kalau bulan itu apa? Omar, betul kan? Ayatnya hilal. Itu saya sering sampaikan ke Majelis Tarjih, tapi nggak nyambung. Hilal. Jadi ayatnya itu jelas. Kul hiya mawaqit, itu waktu untuk manusia. Hilal itu pada prinsipnya, kebetulan saya orang sains, itu adalah cahaya yang dipantulkan dari sinar matahari ke bulan sampai mata kita, betul ya? Iya, pasti betul itu teks. Artinya apa? Disebutkan lagi kul hiya mawaqitil linnas, bukan lil muslimin tapi linnas, seluruh umat manusia. Ini hukum yang pakai ini pakai hukum apa? Hukum hilal sekalian. Hukum cahaya dan panjang gelombang. Waduh, luar biasa. Kita membuka ayat, hanya satu ayat aja sudah luar biasa ceritanya itu. Kalau kita bicara sains itu bicara hukumnya Newton sampai hukumnya Einstein sampai Stephen Hawking. Ya. Yang lahirnya ribuan tahun sesudah unzila fil Qur'anu hudalinas, diturunkan untuk sebagai petunjuk seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam. Al-Quran itu bukan miliknya umat Islam saja. Iya. Cuman alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Hanya orang yang bertakwa saja yang memang la raiba, tidak boleh ada keraguan. Bapak Ibu sekalian, ya. Sekarang siapa yang tidak pernah membuka YouTube? Siapa yang tidak pernah membuka internet? Nah, yuk, siapa yang tidak pernah? Itu pakai hukum panjang gelombang dan sinar. Ya, dulu itu kalau nggak berhubungan langsung telepon itu, ya, itu kan masih ada kabelnya dulu itu. Sekarang kan tidak pakai kabel sekarang ini. Itu kan kalau dulu itu hubungan tanpa kabel itu dianggap gaib. Iya ya. Sekarang sudah nggak gaib lagi. Nanti surga dan neraka harus kita yakini itu bukan gaib. Sekarang gaib. Betul ya? Sekarang gaib. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Hari ini yang dulu gaib sekarang syahadah, kelihatan. Ya, itu luar biasa Islam menunjukkan itu. Tapi ingin dengan sekarang apa namanya Bapak Ibu sekalian, teknologi yang luar biasa itu,
Itu bisa iman kita tambah kuat, juga bisa iman kita tambah. Coba nun sewu buka di sini, iso kadang-kadang muncul gambar-gambar sing gak enak itu ya. Enak nopo gak enak? Yo no enak, yo no gak enak ya. Iya, panjenengan nase normal ngoten nggih. Gambar-gambar ngoten normal ya. Ya ngene-ngene tae. Isin ditelok putu. Isin ditelok putu. Itu semuanya nggak ada batasnya sekarang. Betul nggih? Leres nggih? Termasuk masalah kebenaran Al-Qur'an. Itu kalau Bapak Ibu sekalian buka, banyak sekali kesempatan untuk melihat bahwa Al-Qur'an itu benar. Tapi sekaligus juga banyak orang yang menghantam Al-Qur'an dengan caranya mereka. Tetapi tadi ayat yang disampaikan surat Al-Baqarah berapa tadi ya? 121. Wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithlihi wa usuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Tapi ada terusnya kan, wa illam tafalu walan tafalu wattaqun alladzi yaquduhan nasu wal ijarah uiddat lil kafirin. Tadi bosan dibaca ya? Ya. Karena sudah nggak pakai ini, jadi bisa agak keluar dari topik saya. Tapi disamakan dengan yang tadi ya. Jadi kalau kamu ragu-ragu, loh itu wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina. Kalau kamu ragu-ragu, bisa nggak kita ragu-ragu? Bisa, manusia itu bisa tapi ditantang oleh Allah. Ya, ditantang oleh Allah. Coba lihat ya. Saya cuma ingin menceritakan pertama, Al-Qur'an silahkan kita berpikir dengan otak kita, adalah satu-satunya kitab suci yang asli dari pembawa berita pertamanya, Rasulullah. Kita bicara perbandingan, ada enggak kitab suci yang asli dari pembawa beritanya sampai ke kita hari ini? Coba direnungkan. Nasrani misalnya, sampai sekarang dia bingung mana yang asli, mana yang bukan. Betul nggak? Karena nggak ada yang asli, nggak tahu yang asli yang mana. Ketika teman-teman kita ada yang menuduh itu tidak asli, mana yang asli? Kamu punya yang asli? Waduh, gak duwe ini. Sama nggak punyanya. Karena memang nggak harus apa sing asli sing di. Ya. Nah, tapi ini mempengaruhi beberapa ilmuwan kita yang mikirnya agak, mohon maaf, tradisional. Kalau saya ngomong tradisional itu bukan berarti NU, bukan. Orang Muhammadiyah yang tradisional banyak. Nggih, leres nggih. Kata tradisional itu maksud saya cara berpikirnya, agama itu cuma urusan akhlak, agama itu cuma urusan syar'i. Ya, bendino diuruki nang pondok, cara ngaji, cara tapi dengan cara yang sempit. Ya, terus sekolah di luar negeri, bahkan dia sering isi di YouTube, dia akhirnya jadi profesor di Universitas Katolik. Nah, ini terbawa mikirnya, bener nggak Al-Qur'an yang ada ini asli? Karena mereka itu bertanya seperti dengan kasus agamanya dia. Ya, dan dengan teknologi sampai hari ini mereka nggak ketemu yang asli. Sekarang itu ada namanya kitab suci yang mereka anggap paling mendekati asli, itu yang ditemukan di Laut Mati, Dead Scroll namanya, Dead Sea Scroll. Ya, itu pun akhirnya merubah imannya mereka. Akhirnya ada agama baru. Yang pernah dengar mungkin Yahweh, pernah dengar ya? Yahweh, Tuhan Yahweh. Ya, ada Tuhan Yahweh. Itu setelah ketemu ada kitab suci yang paling lama diketemukan, ternyata ada. Nggak percaya dengan kitab-kitab yang ada sekarang. Ya, Al-Qur'an, tolong ini dipikirkan. Turun dan dihafal. Tadi Ustadz Febri menyampaikan, turun langsung dihafalkan.
Alhamdulillah kita ada ustadz yang hafal. Saya hafal Al-Fatihah sama Kulhu. Pendengan gitu. Nah, Al-Fatihah sama Kulhu. Ya nek kalau bisa ilmu kita tambah sedikit, dihafal tambah. Saya Kulhu mari ngono. Ya sing liyane ya Al-Hasr ya tambah sithik-sithik mati kok tambah akeh sing dihafalkan. Harusnya begitu. Ya. Jadi sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq itu perang lawan Musailamah Al-Kadzab. Pernah ingat Pak Wiska? Itu yang hafiz yang meninggal ada 70 orang. Langsung pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq ini hati-hati nanti kalau banyak yang meninggal bagaimana? Yang hafiz. Dan istri Nabi itu namanya Hafsah. Itu Al-Quran yang dalam bentuk tulisan. Dulu tuh tulisan tidak seperti sekarang. Sekarang anak sekarang itu kadang-kadang nulis tidak bisa karena sudah pakai komputer semua. Kalau dulu saya ada tulis halus ya, naik tipis, turun, tebal, nah gitu ya, hono coroko dia gitu. Sekarang kan ngetik tik. Saya sendiri sekarang kalau nulis ya kangelan sekarang itu karena sudah enggak ini ya. Itu ada tulisan dalam bentuk apa namanya kulit binatang, ada yang ditulis Al-Quran dalam bentuk batu, ada yang di apa namanya di kulit apa namanya itu tumbuhan. Itu banyak, akhirnya ditumpuk dari satu dalam satu kamar lebih ya, tapi yang hafal banyak. Hanya zaman Abu Bakar ditata. Abu Bakar itu pada waktu itu jadi khalifah hanya 2 tahun, belum selesai noto itu meninggal. Zaman Umar bin Khattab, Islam itu luar biasa berkembang sampai ke Cina. Makanya ada hadis waktu itu tolabul ilmi ila Sin, carilah ilmu sampai negeri Cina. Itu salah satunya kenapa? Karena di Cina itu sudah kuat metodologi atau teknologi kertas. Pada waktu itu kertas belum banyak seperti sekarang. Jadi belajar. Baru zamannya Utsman bin Affan ya, Utsman bin Affan jadi mushaf. Ya, jadi bibliografi. Tapi pada waktu itu orang sampai sekarang kalau Bapak Ibu sekalian di Arab itu ada koran bahasa Arab itu ada harokatnya enggak ada. Pada waktu itu juga enggak ada harokatnya. Mulai zaman Ali bin Abi Thalib khawatir tadi ya, khawatir Al-Quran itu berubah karena dialek itu kan bukan hanya orang Quraisy ya, di Mesir ada dialek beda sampai hari ini. Murid saya orang Arab banyak. Murid saya dari Sudan itu ada, dari Mesir ada, dari Palestina ada. Mahasiswa saya S2 S3 itu kalau tanya kamu ngerti itu yang diomongkan Palestina, saya kadang-kadang tidak mengerti karena sudah dialeknya, intonasinya berbeda ya, sama dengan di sini. Ya saya itu orang Jogja, sampai di sini ini dari mana? Kok kok hilang? Apa nih sing hilang gitu? Ya, rupanya bahasa Jawa dialeknya itu dialek anu nih apa? Grammarnya Madura. Ya. Entar ke amah tak ada gitu. Iya. Kalau ditanya, "Arnang di kok ono? Lho apa nih sing hilang?" Ya kan itu makna kata itu sangat penting. Jadi harokat tidak boleh hilang. Jazakallah dan jazakillah itu beda nggak? Tulisan harokatnya sama, tanpa gundulnya sama, tapi kan tujuannya berbeda. Ya, nah itu makanya sejak zaman Ali bin itu tidak pernah berubah sudah. Ya, lah ini ada seorang ahli tradisional kayaknya kalau dialeknya kayak orang Probolinggo, maksudnya ada agak Madura sedikit. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, winter. Dia ngomong, padahal kitab Islam itu ditulis oleh 1, 2, 3 orang, saya nggak hafal.
Itu yang sudah 1000 tahun sesudah Nabi Muhammad meninggal. Terus dia mengatakan isi teologinya Islam. Nggak mungkin kalau orang desa seperti Muhammad itu bisa bicara teologi seperti orang zamannya Farsi, zaman Ar-Rum yang maju. Terpengaruh pikirannya oleh Orientalis. Padahal pada saat itu Al-Quran itu ditulis juga tidak mungkin salah, tidak mungkin tulisan titik komanya itu tidak mungkin salah. Saya tadi kalau salah pasti ditegur oleh Ustadz Febri tadi, pasti. Dan itu yang hafal jutaan. Itu satu contoh ya, bahwa sebetulnya satu-satunya kitab suci di muka bumi ini yang asli, yang sampai hari ini kalau kita uji kebenaran ilmiahnya, yang tadi saya hanya satu ayat tentang hilal aja tadi, ternyata kita bener ya, kita malah yang salah ya. Kita yang salah, manusia. Jadi dia usah khawatir kalau manusia salah, itu nggak usah khawatir. Kalau kita menegur, majelis tarjih, kenapa kok nggak pakai hilaliyah ya? Kok kenapa nggak qamariyah gitu? Itu boleh, karena dasarnya benar, ya kan? Bahasanya benar. Ya mungkin majelis tarjihnya bukan insinyur. Jadi maaf ini bukan soalnya, tapi perlu dipikirkan ya. Dan tadi disampaikan pagi hari ini kita itu membaca ngaji berapa ayat tadi? Al-Baqarah 17 sampai 20 berapa? 22 atau 24? 24. Kita baca berapa orang, berapa ratus orang di sini. Ada enggak kitab suci yang seperti itu? Enggak ono. Terus sing diwaca pun terjemahan. Nggih. Bahasa Indonesia nih, kitab suci kok bahasa Indonesia. Jadi asalnya kok Nabi Isa. Nabi Isa bahasanya apa? Ibrani. Lah bahasa Jawa Madura ya angel mau. Iya, saya itu orang Jawa asli, saya orang Jogja. Sampai di Surabaya gue bingung saya itu. Sama-sama bahasa Jawanya loh. Sama. Nun sewu, kalau orang Surabaya melihat orang cantik, wah cuk ayu nih rek, nun sewu. Terus gini, wah cuk ayu nih. Lah iku kan anak Jogja ngomong dikekruyi wong sampean. Lho nomor iki salah. Wong Surabaya gak salah. Bahasa itu normatif. Ya, bahasa itu normatif, makanya keaslian itu leres itu Pak Febri tadi, Ustadz Febri tadi menyampaikan. Saya sampai keliru makrot ngancamnya, sampai keliru. Ya, kata-katanya sampai keliru. Bayang tadi. Wah, cuk ayu nih. Wah, cuk pinter ya. Wah, cuk. Kurang misuh, kurang. Enggak bisa kalau dikatakan misuh, betul kan? Enggak bisa. Itu perang orang apa namanya? Irian ke protes itu kan gara-gara itu. Wah pedas iku. Kalau iku kan gak kena di bahasa Indonesia. Kera orang-orang irian yo ngamuk wong irian dikarepno bedes. Iya toh? Marah. Itu bahasa. Jadi jangan sampai satu kata itu kita rubah sedikit pun, dan itu dijaga oleh Allah sejak Al-Quran itu turun, dijaga. Maka setelah itu apalagi kalau kita bicara tahsin tadi, Ustadz Febri tahsin memaknai, waduh, memaknainya itu luar biasa. Kalau kita mau memaknai, ya, saya coba jadi jangan sampai kita itu menyederhanakan, tetapi memang jangan sampai kita mengkomplifikasi. Jadi artinya begini, Al-Quran itu memang miliknya kayak alif lam mim. Apa artinya? Ayo apa artinya? Baru pancene. Gitu? Karena Allah itu huwallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi was syahada. Itu miliknya Allah. Nggih.
miliknya Allah. Tapi boleh loh kita diskusi tentang Islam, tentang Al-Quran, boleh nggak? Boleh. Karena apa? Al-Quran itu hudalin nas, bukan hanya miliknya orang Islam. Berbeda sekali dengan orang-orang agama lain. Ini yang penting didasari. Ya, kalau orang agama lain, Gusti Allahmu ya apa? Gusti Allah iku nang ndi karo ya. Mudhun menungso. Nah, menungso terus akhirnya nebus dosa. Oh. Kok iso menungso nebus dosa? Wis aja didiskusikno. Iku dogma. Mendek diskusi iku ruwet. Kalau Islam boleh enggak mendiskusikan? Wallahu la ilaha illa, sederhana. Wong goblok, wong pinter, profesor akeh, iku tambah pinter, tambah ngerti. Wong sederhana yo ngerti. Leres mboten? Kulullahu ahad. Sapa sing mboten ngertos sinten? Perlu sekolah S3 nang Amerika? Gak perlu. Nggih, leres mboten? Iku sederhana, tapi nek diartikan dalam, semakin ngerti, semakin pinter, semakin tawadhu. Terus nggih? Ya Allah, setelah kita bicara mesti kita ya Allah, Maha benar Engkau ya Allah. Setiap kali kita melakukan perjalanan hidup kita itu semakin ngerti. Semakin kita mikir semakin ngerti. Bayang Gusti Allah mudhun dadi menungso iku akeh dosane, terus engko iku sebagai penebus dosa, kan ngoten. Iya. Lho dipikir tukang tebus. Menungso kok tukang tebus. Kalau menurut kita ya itu tetap manusia, dia nabi kita, menyampaikan an-naba, kebenaran yang hakiki. Dia manusia. Ya, itu yang apalagi tadi tahsin. Coba kita belajar fungsi kita sekarang dalam Al-Quran itu. Kalau kita pelajari betul. Pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat. Awake dhewe urip iku tinggal apa? Illa liya'budun, abdillah. Itu fungsi pertama kita hidup itu menurut Al-Quran adalah abdillah. Lah semoga abdillah itu berarti sampai saka omah nak kene nang masjid sembahyang. Mbak saka omah meneh masjid sembahyang. Akhirnya ana wong pencitraan Samsul dadi presiden. Pak Samsul ngendi? Akhirnya napa? Arep ibadah abdillah itu ibadah itu bukan hanya mahdoh, tapi ibadah juga ghairu mahdoh. Terus mboten? Ibadah niku saking griya dateng mriki salat ibadah mahdoh. Nggih. Harus wajib, gak usah diubah-ubah sesuai dengan perintahnya. Tapi kalau ibadah ghairu mahdoh, boleh duit ibadah mboten? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi amwalahum wa anfusihim. Jihad yang pertama iku golek duit. Wa jahadu fi sabilillahi bi amwal. Ayatnya itu selalu Mas Febri. Jihad itu selalu bi walikum dulu baru bi fus. Saiki tak takoni, panjenengan nate teng Jakarta. Nate nggih. Jalan Tamrin. Nggih. Jalan Sudirman, Kuningan. Niku gedunge dhawur-dhawur nggih.
tak takoni wong Indonesia iku wong mayoritas Islam napa mboten? Islam. Sing duwe gedung nang kono wong Islam ana apa ora? Duwe Indonesia itu 80% ana nang Jalan Tamrin, Sudirman, Kuningan. 80% nang kono. Jihate sapa saiki? Ayo tak takoni wong Islam. Jihad ekonomi bi amwalikum, golek duit ya, tapi jangan sampai lupa ya ayyuhalladzina amanu tulhikum wa amwalukum wa auladukum. Hai orang-orang yang beriman ya, jangan lupa ya, hartamu ya, anakmu andikrillah, melupakan kamu dari Allah. Akhirnya merebut kekuasaan, gawe oligarki kok apa? Sing nguasai duit, akhirnya wabah melok sing nguasai duit, latul hikum. Jangan sampai amwalukum, duit-duit itu melupakan kamu, wa auladukum, lagi arek anake melok-melok, anake Pak Samsul. Anake Pak Samsul melok-melok. Nun sewu Pak Samsul, saya tadi yang antar Pak Samsul. Ya, lali nek urusan anak, sembarang jihad iku jihadnya andikrillah. Tidak ingat sama Allah. Dadi wis sugih lali. Sing kene sing eling cuma nang masjid tok. Akhirnya sing nang njaba dikuasai orang lain. Nah, ini koreksi untuk kita semua ya. Jadi kalau anak cucunya mencari duit, ojo lali karo Allah. Ojo lali karo jihad bi amwalikum. Ya. Baru jihad bi anfus. Ya. Ojo keliru, kuali jihad iku ana tempat ibadah orang asing, bukan orang kafir. Paring nggowo ransel ana bome mledok, jihad bi anfusikum. Tapi jihad bi amwalukum gurung dilakoni, iku mesti wong melarat. Sampeyan diteni nggih. Sing ngono-ngono kok melarat, leres napa mboten? Leres. Ya, jadi wong Islam kudu duwe duit. Masjid apik kaya ngene iki mergo duwe duit. Tapi jangan sampai lupa pada Allah. Soale duit iku enak, wong ayu iku enak, jabatan iku enak. Nek wis mikirno wong ayu biasane lali karo Gusti Allah. Wali tau menan niku lali. Ono wong ayu nang ngarepe, eling gak karo Gusti Allah. Nek cek normal mesti lali. Makanya itu dijaga. Ya jangan sampai justru kalau kita melihat orang cantik justru kita ingat pada Allah, bahwa ternyata Allah kok bisa menciptakan orang kecil ayu nih. Nggih ibu-ibu nggih. Nek menawi bapak-bapak rada ngelirik-ngelirik itu sajane normal. Nggih, tapi nggih dielingne. Nek ngelirik langsung melotot-motone copot ngono iku ya sajane lali karo Gusti Allah ben. Nah, ngoten lho. Jen wis kadung delok ya apa ya kon enggok sithik ngene lah. Ngoten lho, Bu. Bapake ditarik sithik tangane, tapi aja diseneni saken. Kudune kene syukur bojone gak dadi LGBT, tambah soro nek LGBT ya, seneng padha wong lanange lah, bahaya nggih, bahaya. Seneng wong wedok lah, tapi ki dilirik ngene lho, nek masih ndelok ngono dienggok-enggok sithik ngene lah, saken bojone ya, bojone sampun tambah tuwek tambah elek kan nggih, ndi ana wong tuwek ayu bisa akan wis tambah elek, sing ana wong ayu nang kono dipentelengi tok karo bojoku.
Coba Pak bayangkan Bapak Ibu sekalian, saya ini dosen, mahasiswa saya itu 80-90% cewek. Bayangkan, dan itu sudah ribuan. Ono enggak sing ayu? Ono enggak sing nun sewu rada mentek-mentek ngono enggak? Ya mesti ono. Lha iki kan cobaan iku, jihad di nafs. Nah, itu jihad lawan hawa nafsu. Waduh nang arep, ya Allah astagfirullah ayune rek. Iku mesti ono, iku mesti iku. Ora iso dibujuki, mesti iku. Dan selama kita masih normal ya mesti katut, kudu ngene ae. Iya. Normal. Ya, jadi kita juga harus menahan diri, ya menahan diri. Nah, itu pertama Abdillah. Jangan tulisannya kayak gini. Terus yang kedua apa? Kalau kita tahsin Al-Qur'an, khalifah. Surat Al-Baqarah ayat yang keberapa tadi? Lanjutnya. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yusfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kita ini diciptakan sebagai khalifah, mimpin. Kemarin itu ada urusan kepemimpinan mboten? Lah, sing mimpin wong Islam sanes. Lah, wong Islam gak entuk kene wong Islam kafir enggak boleh. Wong Islam. Nggih. Tapi kan dari pemimpin itu kudu amanah, apa maneh? Tabligh, apa maneh? Fatona, apa maneh? Siddiq. Ya. Siddiq iku nyene wangel golek-golekane. Sing jenenge Siddiq iku akeh tapi golekane ku angel. Nggih, kula niku wau teng mriki bareng sareng karo Mas Samsul temenan. Nggih, Kang Samsul niku kan PNS. Waduh nek jenenge urusan PNS iku wangel ate jujur. Wangel. Sing jenenge korupsi iku sistem. Nek gak korupsi ora iso urip. Lho. Nggih Mas Samsul temenan. Nggih. Wangel. Lah niku negara wis kaya ngene. Apa maneh dhuwur ya apa ceritane? Sing jenenge coblosan jare di coblosno wong jenenge gak karu-karuan. Sapa sing salah mbu? Tapi yang jelas kita harus punya idealisme bahwa kita lahir seharus sebagai khalifah. Yang bisa kita pimpin ya minimal diri kita, yang kedua anak kita, yang ketiga tetangga kita, yang berikutnya jamaah-jamaah kita. Semakin besar insya Allah baldatun warubun thayyibatun ghafur. Ya, kita usaha, nggak tahu pilihannya siapa, silakan ya. Ya tapi tetap harus idealisme iki iso nggak mimpin tenan sih. Ya. Nek wong ngapusi iku sing dosa wong-wong, iya toh? Tapi kita harus. Terus yang berikutnya apa? Kalau kita mencoba tahsin Al-Qur'an. Ya, kalau tadi Abdillah, yang ketiga khalifah, yang berikutnya nubuwah. Loh, itu kan nabi. Iya, yang nabi, tapi kita kan bukan nabi. Iya. Tapi harus menyampaikan kebenaran kita, baligu ani walau ayat. Kene duwe ayat sak tugel harus disampaikan. Ini loh kebenaran. Sak iso-isone awake dhewe. Nek dadi dosen, kebetulan dosen ngomong nang ngarepe wong akeh, ya kudu akeh ayat-ayat sing disampeno, ya.
Saya sering dengar, oh iku dosen, ustad. Padahal dosen, ustad itu ya dosen. Iya, ustad itu lah dosen tak. Saya sering dikatakan, kok anak doa, Pak Sasmito itu ustad itu gitu. Urusan doa dadakno. Iya. Padahal semua, baik dosen, baik guru, baik bukan guru, meskipun kita huruf pun harus menyampaikan. Harus, meskipun satu ayat, pas ayat kerja, ano azan, mandek kayak sholat bareng, sholat jamaah. Itu baliguani walau ayat. Semua kita punya kewajiban sebagai manusia diciptakan oleh Allah. Memang untuk itu perlu kita ilmu. Terus mboten? Ya ilmu masih gak angel-angel bendino sinau ya gak apa-apa, tapi kudu ngerti. Iya kan? Kalau saya memang tugasnya memang mengembangkan ilmu lain. Tapi ilmunya juga bukan ilmu yang saya itu biologi molekular, wangel. Jadi ya, tapi sajane gak ono sing angel. Ya, gak ono sing angel. Tapi memang disitulah kita butuhkan bahwa kita semua punya tanggung jawab keilmuan untuk menyebarkan Al-Quran, As-Sunnah kepada siapapun yang bisa kita sampaikan. Pertama yang kita selamatkan adalah anak kita, istri kita. Ya, istri saya itu dulu juga orang-orang kejawen, Bu. Bahwa ya setiap kali setelah haji, alhamdulillah saya pernah dikasih kesempatan haji, orang-orang ribut ke Ar-Raudhah, ya. Wah, rebutan ke Raudhah. Istri saya tuh apa untuk saya kamu sederhana aja. Ar-Raudhah ini contoh, tapi kudu rebutan kayak gini gak cuma nang Mekah, nang Madinah. Kudu kita gowo nang gone kampungnya awake dhewe. Setelah haji pulang, ayo nang Ar-Raudhah. Melaku dari rumah ke masjid. Kita gandeng seperti waktu pacaran dulu, masih cantik. Iya kan? Sekarang setelah tua itu yang cantik tambah ke. Tapi kalau kita bawa, itu kan rasa cinta kita pada istri kita itu, wah, sampai akhirat seperti janji kita pada waktu kita pacaran dulu. Kita bawa itu Ar-Raudhah itu, betul nggak? Itu jalan ke surga, itu taman surga yang kita buat. Kita kan nggak mungkin setiap hari ada di Madinah, iya kan? Kita bawa pulang, bahwa ini jalan dari rumahnya Nabi ke Masjid Nabawi. Ini sekarang rumah kita di sini. Di mana? Bawa ke sini itu Ar-Raudhah. Iya, Ar-Raudhah bawa. Perintahnya kan jelas. Aqimi sholata liduluki samsi ila ghazaqil laili wal qur'anil fajri. Perintahnya dalam Al-Qur'an itu apa? Selalu bunyinya aqimis, bukan solu. Betul nggak? Kalau solu itu hadis. Ya, solu itu hadis. Solu itu centak cenduknya sholat. Centak cenduknya tahu ya maksud saya, karena ini bahasa Jawa, yang bahasa Madura tapi yang ngerti orang di sini itu orang Madura Jawa campur gak karu-karuan. Ya, centak cenduknya, takbirnya bagaimana, sujudnya bagaimana, itu solu. Tapi perintah dilakukan aqimi sholata. Aqimi sholata tanda anifasya'i wal munkar. Jadi artinya perintah sholat itu bukan hanya centak cenduk, tetapi setelah kita takbir Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina, dan seterusnya, atau kabirau dan seterusnya, inni wajahtu. Loh, itu janji kita pada Allah. Tadi Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, pada waktu jalan jadi dosen ono arek ayu iku ora tole ruwet pisan mari ngomong apa lali ya
Wah, itu gak iya karena butuh, wah iya karena nasta'in. Itu saya sendiri. Kalau saya nudung orang lain kan dosa saya. Iya. Tapi siapa yang kuat melihat wanita cantik? Ya harus kuat. Ya harus kuat. Ada ribuan loh mahasiswa cantik di hadapan saya. Umurnya itu 17 sampai 22 itu wayu-wayu newong. Iya enggak? Ya itu sholat kita harus ya tadi akimis sholat, perintahnya begitu ya, ayatnya jelas akimis sholat. Jadi betul-betul kita membaca Al-Quran di sini 3 hal tadi, abdillah, khalifah, penubuh, harus kita sampaikan pada yang lain meskipun seayat. Ayatnya satu kita ingat, sampaikan dengan cara yang bijaksana. Makanya ada fatonah. Fatonah itu bukan miliknya Nabi saja, kita harus fatonah. Menyampaikan sesuatu itu harus fatonah. Ono wong salah ditegur langsung ngamuk deh, iya kan? Tapi wong salah dikandani dhisik. Ya, kandani disi iku kudu ngene ya gitu. Ana wong wedok enggak gawe aurat, tidak menutup aurat dikasih tahu, lon-lon ngasih taunya. Nek enggak langsung ngamuk malah dadi salah. Ya, akhirnya tidak tersampaikan. Harus sekalian. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada waktu untuk diskusi enggak ya? Ada ya? Masih ada waktu 10 menit. Bagaimana kalau saya beri kesempatan untuk diskusi? Monggo. Jadi karena tadi saya dapat informasi ada waktu diskusi, saya lebih suka sebenarnya diskusi. Kalau ini saya materikan sak semester enggak mari. Untung tadi enggak terpancarkan tadi. Kan biasanya saya lupa. Monggo, mungkin wonten ingkang tadi ditanggeltaken, monggo. Mohon bodoh saya tanya, ibu dulu, bapak ini yang kelihatan. Mau ibu-ibu juga boleh nanti. Monggo pak, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya pak? Namanya pak? Nama saya Pak Sutomo. Pak Sutomo. Saya 300 meter dari Indonesia. Amin, alhamdulillah. Yang saya tanyakan ini mendekati Ramadan. Tadi bapak menyatakan alhamdulillah tadi sesuai dengan tema ini saudara kaki kita masuk dalam Ramadan. Ya saya di kita Muhammadiyah tak kita itu bisa. Sedangkan yang di luar sana kita yakin dengan Ramadan. Yang saya tanyakan karena kita katanya kalau tidak mengikuti sunnah Rasul itu tak ada tentangan. Yang saya tanya begini Pak, apakah kita nanti waktu hari kebangkitan bisa kita minum terakhir Rasulullah karena kita mengikuti lisan dan selain yang lain tetap mengikuti sunnah. Terima kasih. Ya, jadi ini harusnya majelis tarjih. Tapi saya sebagai orang sains, saya mencoba melihat hadisnya itu kan bunyinya insya Allah sumu li ru'yati, ya betul ya, sumu li ru'yati. Tapi dulu inna atau ini ummatin ummiyun, itu teks lo ya. Jadi sumu dan juga iftaru, jadinya berbukalah ketika kamu melihat, teksnya itu melihat. Tapi ini ummatin ummiyun, sungguhnya umatku itu tidak mengerti. Karena pada waktu itu, tadi saya kalau cerita panjang, pada waktu Al-Quran turun, itu Nabi itu di masyarakat jahiliyah, masyarakat yang ummi, yang bodoh. Ummi di situ orang yang bodoh. Bisanya paling sederhana ru'yah.
Tapi sebetulnya di daerah Farsi, di daerah Romawi itu sudah punya hisab. Ya, tapi pada waktu itu Nabi tidak mengerti hitung-hitungan hisab. Itu teks loh ya. Ayatnya itu seperti itu. Sehingga sebetulnya itu memberi kesempatan ra'yu, akal. Inna fi dzalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Ya. Jadi kita harus menggunakan akal. Dan memang kalau menurut ilmu saya ya, tadi bahwa cahaya itu teorinya, ya teorinya kalau kita percaya, kalau kita menggunakan hukum-hukum cahaya itu disebut hukum relativitas. Ada ketidakpastian di situ. Ya, cahaya. Jadi dia tidak. Padahal Islam luar biasa justru dilihat di sini. Dan Muhammadiyah menurut saya luar biasa, bukan karena saya subjektif, karena saya orang Muhammadiyah. Ya. Ya kalau orang Muhammadiyah ya memang. Tanya Mas Samsul. Ya, tadi subjektif ke Muhammadiyah pasti ada manusia, ya. Tapi teks dari hadisnya seperti itu diingatkan. Dan begini Bapak sekalian, kalau kita bicara mazhab, ya, mazhab itu ada kan setelah Nabi tidak ada, di mana manusia sudah tidak ada lagi contoh living example-nya, uswatun hasanahnya sudah tidak ada. Terus kalau sudah begitu apa yang kita gunakan? Maka kita menggunakan dalil-dalil yang sifatnya qot'i, dalil-dalil yang sifatnya memang ada contohnya dan ada metodologinya, ya. Pertama kali yang menggunakan akal itu sebetulnya Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab itu saya yakin banyak yang tahu ceritanya. Ketika Umar bin Khattab melihat Hajar Aswad, ya, Umar bin Khattab itu melihat Hajar Aswad, dia mengatakan kurang lebih, bahasa Arabnya saya nggak hafal, apalah artinya batu hitam ini. Tapi ketika Nabi mencium, maka saya mencium. Kalau dipikir, apa sih waktu ireng gitu kan? Ya, tapi artinya apa? Dia itu menggunakan akalnya sudah. Tapi karena Nabi menggunakan, memberi contoh, saya ikuti. Ya, artinya kita mengikuti itu boleh menggunakan ra'yu tadi. Saya katakan wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina. Boleh. Tetapi fa'ilam taf'alu walan taf'alu, jelas itu kamu tidak akan pernah bisa menandingi ayat-ayat Al-Quran, tidak akan pernah bisa, intinya gitu ya. Jadi pada prinsipnya kalau di Muhammadiyah saya sangat sepakat itu menggunakan, hari ini sudah diumumkan kita menggunakan tanggalan global, istilahnya saya lupa itu. Jadi kalau satu orang ada yang menghitung ataupun melihat, ya, di situ adalah sudah bisa dilihat atau dihitung hilal, kelihatan hilal loh ya, bukan komar loh ya, hilal kelihatan, maka di situ seluruh dunia dia satu tanggal. Tapi ingat, ini kita ngomong logika nalar, bumi itu bunder. Ngerti maksudnya? Bumi itu bulat. Nek sini ya, sing kene iki sik bengi, sing kene awan kene. Saya tuh pernah di Amerika, saya telepon istri saya waktu jam 12 malam, di sana jam 12 siang. Ya, kita belum ada kesepakatan garis tanggal. Ya. Cuman beberapa ulama membuat matla wilayah. Jadi Indonesia gitu ya, ya kalau Indonesia sudah melihat satu, ya sudah. Padahal Indonesia dengan Brunei itu sama matlahnya sebetulnya. Ya makanya diperlukan memang musyawarah seluruh dunia. Kalau orang Nasrani kebetulan dia tidak punya konsep ibadah seperti kita, ya kan? Dia bikin tanggal memang, tangsa garis itu di Pasifik. Ya. Jadi kalau di Pasifik itu
nol, kita anggap nol, maka tanggal 1 di Pasifik. Padahal kan bumi bulat, muter gini kan. Itu cuma kesepakatan saja. Ya, jadi memang seharusnya Muhammadiyah melakukan ini, tapi harus bersama-sama dengan ulama-ulama seluruh dunia. Ya, itu saya ya. Tapi itu sekali lagi masalah khilafiyah. Ya, nggak usah mengkafirkan orang, nggak usah menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Beri kami kebebasan sesuai dengan keyakinan, dan itu masalah syar'i, bukan masalah akidah. Itu yang harus kita prinsipkan. Saya lebih yakin dengan menggunakan hisab karena lebih masuk akal. Ya, kalau saudara kita, tetangga kita pakai ru'yat, hadisnya tadi, ya kita termasuk umiyun. Maaf, tidak bermaksud membodohkan orang. Ya, tidak maksud, hadisnya memang begitu. Ini umati itu artinya umatku umiyun. Jadi hadisnya itu enggak dipotong. Ya, memang itu iftaru apa namanya? Li ru'yati, ya, iftaru li ru'yati, ya, illa ru'yati, dan seterusnya itu ya. Jadi kira-kira begitu. Jadi jangan kita mempermasalahkan itu koyok surga neraka, ndak. Itu memang hasil ijtihad. Semuanya itu ketika kita masuk di syar'i, itu sebetulnya ulahnya manusia. Ya, kalau ulahnya manusia itu kebenarannya relatif. Ya, pakai metodologi kan. Ya, keputusan syar'i itu pakai metodologi. Metodologi itu kan ciptaan manusia, dan itu bisa salah, bisa benar. Kalau salah kita dapat 1, kalau benar dapat 2. Itu aja. Itu jadi pedoman. Jadi kita tidak usah pentengkerengan sama tetangga kita, ya, nggak usah. Oke, jadi cukup ya. Yang tadi belum terjawab, Ustaz. apa itu? Belum terjawab. Yang mana? Apakah nanti saya di sana itu tidak tertolak dengan Enggak, tadi saya katakan kalau salah ya, Anda dapat 1. Iya kan? Kalau salah, kalau bener entuk loro. Padahal sampai saya ini kene goro sing bener sing salah sing enak hisabnya. Itu jawaban saya. Oke, iya. Itu yang dulu itu Bapak yang itu dulu kayaknya tadi. Monggo Pak, kenalkan Pak siapa tadi? Ini Pak Tono. Pak Tono, alhamdulillah Pak Tono. Namanya Pak, asmanya Pak. Assalamualaikum. Muduraan tar apa? Gula ngerti. Saya dari Edi. Oh. Jujur saya pertama kali itu bukan sengaja. Ketika saya Oh, alhamdulillah. saya berkaitan dengan saya ada sebenarnya tafsir. Jadi ketika saya bicara soal Ar-Rahman. Iya. bisa itu apakah yang harus itu keseimbangan atau timbangan seperti yang dapat kita berikan di keluar itu, ataukah keseimbangan alam karena diawali dengan kuas sama perbedaan alam semesta. Apakah bisa saya tafsirkan bahwa izan itu adalah keseimbangan alam semesta? Iya. Bagus. Pak Edi, bagus nih pertanyaannya. Ini doalem, ya. Pertanyaannya satu kata, mizan. Ya, memang itu tafsirnya bisa luas. Mizan dalam pengertian hisab perbuatan kita, ya itu juga benar. Mizan dalam pengertian kesetimbangan dalam pengertian individu benar. Mizan dalam pengertian alam benar. Ya. Kalau kita betul-betul menegakkan syariah, betul-betul akan terjadi kesetimbangan alam. Tapi ini ceritanya panjang. Misalnya sholat hubungannya apa dengan kesetimbangan alam, misalnya, kan luas jawabannya. Jadi itu benar, pasti benar. Sholat, kenapa sih kok kudu centak-centuk, ndelosor? Loh,
Coba sampean sujud, ya panjenengan tuh sujud, iku gak sederhana iku. Ya, sujud itu saya kebetulan kalau ini saya agak mengerti. Saya mengatakan agak mengerti, gak roro tenanan aja nih. Itu aliran darah kita itu kan karena gravitasi. Ketika aliran darah kita itu kan kalau kita berdiri kan ini jarang kena aliran darah, bukan jarang, lebih sulit aliran darah ke sini, memerlukan energi yang lebih banyak. Tapi ketika kita turun begini, maka dengan mudah mengalir. Penyakit penuaan itu sebagian besar karena rusaknya kesetimbangan pribadi secara fisiologis. Ya. Jadi kalau kita sholat, sujudnya lama, panjenengan ngerti stroke ya? Stroke itu, tapi ojo ngomong kan stroke gak tau sembahyang, ojo ngono. Ya memang ada hubungannya dengan umur, ya paling tidak itu menunjukkan kesetimbangan kita terhadap ketika kita menjalankan sholat. Kesetimbangan itu betul, sangat betul. Itu contoh sholat saja. Ya. Yang lainnya buahnya tidak terlalu mungkin saya menjelaskan kesetimbangan alam itu sangat luas, Pak. Sangat luas. Itu kalau kita menegakkan syariah. Ya. Ketidakadilan yang ada sekarang ini kan ketidaksetimbangan sebetulnya. Betul nggak? Jadi kalau kita ngomong ilmu sosial, nggak ada ketidaksetimbangan itu bisa dihitung. Ya. Misalnya Indonesia itu income per kapitanya berapa? Saya lupa berapa. Sekarang sekitar 4.000 atau 5.000 atau 6.000 dolar. Benarkah itu pendapat kita per rupiah? Saya ingat tahun 98 itu, tahu ya, 98 ada kejadian krisis ekonomi, ingat ya, itu hanya ada orang 100 orang pergi dari Indonesia, 100 orang sekali. Itu dari 1000 tahun segitu tuh kita kalau nggak salah income per katanya 1.200 berapa gitu. Itu tinggal 200. Jadi pada waktu itu hanya 100 orang pergi keluar Indonesia. Indonesia mendadak jadi sangat miskin. Karena apa? Karena tidak setimbangan. Duit itu dicekel wong cuman mau piro nang Indonesia iki. Lagi ngomong khalifah ini. Iya, ketidakadilan, ketidakseimbangan. Dan adil itu aja kira iki wong PKS iki paling ngono. Oh, partai keadilan. Bukan. Memang adil itu memang itu sistem Islam yang harus diterapkan, dan itu Pancasila kita itu jelas itu. Jadi oligarki sekarang itu melanggar Pancasila. Mereka yang menuduh kita melanggar Pancasila, ya itu radikal, itu asasme itu radikal, itu Pancasilais. Padahal kalau menegakkan syariah Islam setimbang, itu tadi sosial, iya kan, individu, iya kan, batin, apalagi, ya itu kan setimbang. Ketika kita stres, terus kita sholat, kita ingat sama Allah, pasti ada kesetimbangan yang lain. Ya. Tapi di akhir hidup kita, ketika kita mati itu memang ketidaksetimbangan. Tapi kan kita justru orang yang cerdas adalah orang yang selalu memikirkan ketidaksetimbangan tadi. Orang yang cerdas itu, termasuk kematian kita, nanti suatu saat kita akan mati tuh, sugih lah gak mesti gitu. Nek mati lah mesti tuh, mati mesti. Jadi kita mikir mati, mikir ketidaksetimbangan sistem, itu orang yang cerdas. Jadi kita tahu nanti kesetimbangan. Saya mohon maaf ya, sebetulnya mikir ketidaksetimbangan itu bukan hanya orang Islam. Saya itu penelitian saya banyak dengan orang Jepang. Ada kampus namanya Ritsumeikan University. Ini waktunya ya, kita tiga waktu ini. Pertanyaannya banyak. Ya kira-kira begitulah. Nanti ceritanya panjang. Tadi ada lagi yang mau bertanya. Moga-moga. Terakhir kayaknya ya. Oh, terakhir. Nggih. Nek diruti gak mari-mari. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Edi. Karena Sinten? yang saya pemilu sudah berlalu, hasilnya simpang siur umat Islam terpecah belah, sedangkan Quran itu kata Bapak dia petunjuk bagi seluruh alam terutama manusia. Apa kedepannya Pak supaya Quran menjadi petunjuk memilih pemimpin sehingga umat Islam tidak terpecah belah antara satu dengan lainnya? Kalau fenomena yang ada umat Islam dipecah belah dengan berbagai macam cara. Jadi untuk selanjutnya bagaimana umat Islam supaya kita tetap mengikuti petunjuk Al-Quran dan Al-Quran. Terima kasih. Gustur. Oh, alhamdulillah Gustur. Jadi materi kan Gustur itu udah ngomong bahwa nanti pesilnya Prabowo pada waktu umur yang sudah tua. Gustur itu. Saya tidak tahu benar atau enggak, tapi saya dengar gitu. Tapi saya juga dengar. Jadi pertama ya jawabannya pertanyaannya sulit gitu. Tapi jawabannya gampang, ada di Al-Quran semua. Surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, Ali Imran 102, 103 itu jawabannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terus wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Iya. Jelas ayatnya itu sebetulnya. Makanya kalau kita pada prinsipnya kalau ada perbedaan itu yang penting sebetulnya kita melihat. Meskipun di antara saudara kita yang nahdien itu saudara kita, insya Allah kita bareng masuk surga dengan mereka. Kalau hanya perkara hisab ru'yat wis rampung, baca terus no gitu ya. Perkara bid'ah wis rampung, wis seru kabeh ya. Kan sampai doa itu sudah selesai, itu nafsu kita. Ya, nafsu kita. Terus masalah politik ini urusan sandang pangan. Saya kemarin di wilayah diskusi dengan teman-teman ahli ilmu sosial ya. Kalau memang quick count saya tidak tahu benar atau salah ya. Itu kan sekitar 20% ya, kurang lebih sebelah kanan, 20% kiri gitu kan ya. Terus yang di 60% di tengah ya, kira-kira kan begitu ya. Kita berpikir positif saja. Jadi masyarakat kita masih yang 60% itu kalau quick count-nya benar ya. Jangan diskusi benar atau tidak, yang itu benar. Masyarakat kita itu pragmatis apa ya? Ya pokoknya melok sing enak ya, pikirannya gitu, padahal gurung tentu enak. Iya, makanya kita di pertanyaannya Pak Edi itu bagus, itu dalam pertanyaannya Pak Edi tadi. Kita itu harus mikirnya itu nek wis awake dhewe mati, artinya kalau sudah tubuh kita itu sudah tidak setimbang. Kalau saya masih bisa berdiri ini, saya setimbang ini berarti masih. Tadi Pak Dawam golek-golek geger nang tinggal senden-senden itu golek kesetimbangan itu. Iya. Kalau golek kesetimbangan lho lah enak kan ya ini. Iya, gak ngerti Pak setimbang, tak rasani karo. Itu golek kesetimbangan. Kesetimbangan yang paling penting termasuk kesetimbangan sistemik dengan pemimpin yang benar. Mari kita pikir itu. Tapi tetap kita kalau masyarakat itu pragmatis. Ya kalau bisa bukan hari ini ya kan, bisa besok. Jangan sampai kita putus asa dengan itu. Kita sampaikan sewu ya, Pak Anies kalau menjadi pinter sampai ngomong enggak, sampai keliru sampai loh, ini bukti loh ya. Ayo, Pak Sas itu Pak Anies ya sakarmu lah. Dan kebetulan saya kenal dengan beliau, terus Pak Mahfud saya kenal baik ya. Kalau Pak Prabowo kenal saya ya. Tapi kan orang kan nggak mikir gitu, orang nggak bodoh pikirannya awake dhewe. Ini kan mikir idealisme. Wah, ya kira-kira yang ideal itu di Indonesia itu 20%, ideal kanan, ideal kiri itu
30%. Sing akeh basa Jawa niku ngobyok-oyok ki lho. Pokoke melok rono. Saya itu sampai takut loh waktu di terminal Jayabaya, mana itu pengurasin Prabowo, kaget aku. Preman-preman itu Prabowo, ya apa nih semua? Ya sudah. Menurut saya ini bagian, tapi kan kita kan sudah berbuat ya. Yang penting kita sudah berbuat. Apapun hasilnya Allah yang memutuskan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya biyadikal innaka ala kulli syai'in qadir. Kita sudah berbuat, kita sampaikan kebenaran. Kalau enggak, ya silahkan mereka, nanti semuanya ada hisabnya. Ojo dikira dadi presiden niku gampang. Saya itu jadi wakil rektor, itu sering kalau jam pulang malam itu nangis saya, karena banyak yang tidak ideal. Ini tanggung jawab saya di akhirat, itu mau nangis saya sampai. Tanggung jawab saya di akhirat nggak akan, innaka ala kulli syai'in qadir, nggak akan, yang kecil-kecil itu dilupakan oleh Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah sangat teliti loh. Lah nek mimpin Indonesia 300 juta orang iku dihisab siji-siji lho iku. Ayo. Ojo gak ono sing kliwatan, ndak ada itu. Ya. Itu di presiden apa jadi bisa? Lho kok jadi rebutan. Tapi memang harus, kalau niat kita jadi khalifah, niat kita jadi abdillah, niat kita jadi nubuwah, harus dengan segala risikonya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemarin yang sudah nyoblos, ini juga nyoblos sudah ini, ya, itu niatnya sudah benar, ya sudah, ya. Yang mau protes silakan protes, ya. Tapi kayaknya Pak sulit. Kayaknya sulit. Saya tidak membunuh keinginan, ya silakan saja, tapi kayaknya sulit. Dan kita harus memperbaiki dakwah kita. Salah satunya caranya ya seperti ini, subuh mengaji, mengingatkan kita semua. Jangan dikira yang sudah ngomong di sini pinter, baru tentu. Profesor itu cuma jabatan, gelar. Pinter bisa jadi Bapak Ibu sekalian lebih pinter daripada saya. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri karena waktunya sudah lebih, dan saya kebetulan juga harus ke Malang pagi ini, jadi saya mohon maaf kalau agak kurang. Insya Allah itu dari saya, kalau ada kelebihan itu dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah, nasrul minallah wa fathun qarib wa basir. Assalamualaikum.